Kebanyakan orang mengira ketika ingin merubah hidup, mereka perlu memikirkan hal-hal besar. Banyak individu menganggap bahwa perubahan kecil ataupun hal sepele tidak akan berpengaruh di dalam kehidupan. Pada kenyataannya, perubahan nyata berasal dari efek gabungan keputusan kecil. Dengan hanya fokus pada 1%, meskipun terlihat sedikit, jika dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan baik. Perubahan besar pun akan terjadi. Misal, dari melakukan 2 push-up sehari, bangun 5 menit lebih awal, sampai menahan keinginan sebentar untuk bermain sosial media. Hal ini disebut dengan Atomic Habits oleh James Clear, penulis serta pembicara yang berfokus pada topik kebiasaan, pengambilan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan asal Amerika Serikat. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikannya? Halo semua, nama saya Askia Zahra Putralita. Kali ini akan membahas implementasi Atomic Habits dalam membangun self-improvement remaja. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu apa itu goals dan system. Goals dan system adalah dua hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, sedangkan system adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. Maka lebih baik kita fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang dan yang kalah nih, dua-duanya punya tujuan yang sama. Misalnya pemain Olympic Games deh, pengen menang medali emas. Setiap orang pengen sukses, tapi punya tujuan aja gak cukup. Sistem loh yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Banyak banget orang yang fokus pada hal yang salah. Fokusnya selalu pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the system and on the small habits yang kita lakukan setiap hari. Sebagian besar orang menyadari pentingnya mengubah kebiasaan buruk menjadi baik ketika mereka menetapkan tujuan spesifik dengan ekspektasi yang tinggi. Pengaruhnya, secara sadar ataupun tidak sadar, tujuan spesifik tersebut bagaikan titik keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu pencapaian. Sehingga, ketika seseorang menyadari bahwa usahanya tidak mendekati titik tertentu, mudah untuk terbentuk sifat menyerah ataupun timbul rasa kecewa pada diri mereka sendiri. Menurut hasil angket dari 77 remaja, 66 menjawab timbul rasa kecewa ketika mereka tidak berhasil mencapai tujuan, serta 17% mengeklaim selalu dan 36% mengeklaim sering. Dalam angket tersebut, penulis juga menanyakan alasan remaja mengapa dapat timbulnya sifat negatif. Berdasarkan jawaban dari responden, penulis merincikan satu jawaban dengan suara terbanyak, yaitu penetapan ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa disertai usaha ataupun proses yang konsisten. Itu terjadi karena sebagian individu memilih fokus hanya pada goals atau tujuan dan tidak mempedulikan proses yang diperlukan agar sampai pada titik keberhasilan tersebut. Dampak negatif lainnya ketika hanya fokus pada hasil yang diperoleh yaitu mengalami berbagai tekanan selama proses dan tidak menikmati proses demi proses yang dilakukan. Ada 4 cara jitu untuk dapat membangun kebiasaan. Yang pertama, make it obvious, buat jadi jelas banget. Setiap action itu kan ada rangsangan atau cues tertentu ya. Misalnya pengen berolahraga lebih banyak. Coba deh siapin perlengkapan olahraga kamu dari malam sebelumnya. Jadi begitu bangun langsung kelihatan tuh. Karena pada dasarnya apabila kamu menaruh di tempat yang mudah terlihat, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk melakukannya. Yang kedua, make it attractive. Buat hal tersebut menjadi menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita mengadaptasikannya menjadi kebiasaan. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, otak kita itu melepaskan hormon yang disebut dopamin, yang membuat kita merasa happy. Kita bisa mencatat deretan hal menarik yang dapat mengikat memulai kebiasaan baru. Misalnya, kamu mau punya habit olahraga lari di treadmill. Agar menjadikan yang menarik, kamu bisa menulis acara favorit untuk ditonton saat lari di treadmill. Yang ketiga, make it easy. Dibuat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita cenderung termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah. Semakin banyak energi yang terkuras, semakin malas biasanya. Dan memang tidak ada salahnya untuk memilih bagian yang paling mudah terlebih dahulu untuk memulai kebiasaan baru. Yang nantinya, bagian yang lebih sulit akan dilakukan setelah bagian yang lebih mudah telah dilaksanakan dan menjadi rutinitas. Contohnya, jika ingin belajar untuk menambah keterampilan, kamu bisa memulainya dengan materi yang mendasar atau mulai terlebih dahulu, yang nantinya secara bertahap akan mempelajari materi yang lebih kompleks. Yang keempat, make it satisfying.
Untuk membangun kebiasaan jangka panjang, kita perlu membuat sebuah kebiasaan menjadi hal yang menyenangkan dan memuaskan. Salah satu caranya memberikan reward pada diri sendiri jika telah berhasil melakukan perubahan yang baik. Contohnya, kamu memiliki kebiasaan membeli makanan di luar dan menjadi boros. Maka mulailah kebiasaan baru untuk makan di rumah agar lebih hemat. Uang yang tadinya akan digunakan untuk makan di luar ditabungkan ke dalam rekening yang berjudul liburan ke Bali. Setiap kamu melihat jumlah uang yang terkumpul di rekening akan menjadi rasa kepuasan tersendiri dan lebih bersemangat. Sudah banyak loh orang-orang yang kehidupannya berubah menjadi lebih baik dan sukses karena mengimplementasikan Atomic Habits. Mau kamu menjadi selanjutnya? Gimana? Sekarang udah dikenalkan dengan Atomic Habits. Semoga pembahasan tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.